Ayat hari ini adalah Markus 4, ayat 35 sampai 41. Mari kita baca bersama. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul alasan ketakutan. Dalam hidup ini, kita seringkali menghadapi situasi krisis, terutama saat menghadapi bencana alam atau risiko kecelakaan. Ketika saya masih menjadi staf di sebuah organisasi misi, saya mendengar sebuah cerita dari para staf senior tentang apa yang terjadi pada retret musim panas beberapa tahun sebelumnya. Retret musim panas biasanya dimulai pada akhir Juni, sehingga jadwalnya hampir setiap tahun bertepatan dengan musim hujan. Saya dengar, pada tahun itu pun hujan turun begitu deras, bahkan sebelum retret dimulai. Di lokasi retret, air sungai sudah meluap, hingga hampir mencapai batas melimpah, dan pimpinan sudah mempertimbangkan untuk evakuasi sejak hari pertama. Sebenarnya, bahkan sebelum berkumpul, sudah ada pendapat bahwa akan sulit untuk melanjutkan retret. Malam pertama, mereka berhasil bertahan di tengah hujan. Keesokan harinya, setelah memeriksa ramalan cuaca, dengan berat hati mereka memutuskan untuk mengevakuasi pada pagi hari kedua. Banyak orang mulai perlahan-lahan meninggalkan lokasi retret. Tepat setelah tim terakhir selesai membongkar fasilitas dan meninggalkan tempat itu, air mulai menggenangi lokasi retret. Begitu mulai, dalam sekejap, seluruh lokasi terendam air. Saya mendengar mereka mengenang retret musim panas itu dengan berkata, seandainya mereka menunda sedikit saja, bisa terjadi bencana besar. Bahkan bisa masuk berita. Kira-kira apa jawaban saya setelah mendengar cerita itu? Saya berkata seperti ini, kalau tidak keluar, airnya tidak akan masuk, kan? Maksud saya adalah, karena orang-orang sudah keluar, barulah Tuhan membiarkan air masuk. Jadi bukan karena waktu mereka pas sehingga mereka selamat, melainkan karena Tuhan menahan air itu sampai saat itu, sehingga mereka selamat. Itulah yang saya pikirkan. Sebab seluruh alam semesta bergerak oleh Tuhan. Pikiran bahwa kita harus segera mengungsi demi keselamatan, bukanlah pikiran yang salah. Saya juga tidak berpikir bahwa keputusan untuk menghentikan retret adalah keputusan yang tidak beriman. Namun, kita harus memikirkan penyebab dari suatu peristiwa. Alasan mengapa kecelakaan tidak terjadi, dengan cara yang berbeda. Alasan kita bisa keluar dari krisis dengan selamat, bukanlah karena waktunya pas, atau karena kita tidak terlalu menunda. Alasan kita bisa meninggalkan tempat itu dengan selamat adalah karena sampai saat itu Tuhan sendiri yang melindungi kita. Karena Tuhan menahan air sampai saat itu, karena Tuhan menunggu sampai semua orang bisa meninggalkan lokasi retret. Maka setelah semua orang keluar, barulah air mulai masuk. Sampai sekarang pun saya percaya demikian. Di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, dan tidak ada pula yang terjadi secara alami. Kebetulan, alami. Kedua kata ini berseberangan dengan iman. Artinya, kata-kata ini berseberangan dengan pekerjaan Tuhan. Seluruh alam semesta tidak bergerak menurut hukum alam. Seluruh alam semesta hanya bergerak menurut kehendak Tuhan. Sampai sekarang pun begitu. Kita tidak boleh hanya melihat fenomenanya, tetapi harus mengetahui penyebabnya dengan benar. Perikop hari ini adalah tentang hal itu. Murid-murid dalam perikop hari ini menghadapi krisis besar. Mereka ketakutan, dan mereka berseru, "Kita binasa." Apa alasan murid-murid ketakutan dan apa penyebab ketakutan itu? Sebelum membahas penyebab ketakutan, ada sesuatu yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu, yaitu krisis dalam perikop hari ini agak aneh. Keanehan pertama adalah krisis ini terjadi di tengah-tengah perjalanan yang sesuai dengan kehendak Yesus. Orang-orang berpikir bahwa krisis terjadi ketika mereka menentang kehendak Tuhan. Dan mereka berpikir jika mereka melakukan kehendak Tuhan, krisis seperti itu tidak akan terjadi. Namun, perikop hari ini sedikit berbeda dari pemikiran kita. Pada ayat 35,
Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Yesus berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Dan murid-murid menaati perkataan itu. Mereka mengarahkan perahu ke seberang. Sampai di sini, kita tidak menemukan masalah sama sekali. Jadi, kita berharap perjalanan ini akan berjalan lancar. Namun, terjadi peristiwa yang sangat berlawanan dengan harapan kita. Mari kita baca bersama ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Amin. Murid-murid berada dalam krisis. Perahu yang mereka tumpangi terancam tenggelam karena badai besar. Di sini, kita tidak bisa tidak bertanya. Pertanyaannya adalah, mungkinkah krisis terjadi meskipun kita menaati firman Yesus? Dan ada satu pertanyaan lagi. Inilah keanehan kedua dari perikop hari ini. Perahu macam apa itu? Perahu itu adalah perahu yang ditumpangi oleh Yesus. Karena itu kita bisa bertanya sekali lagi seperti ini. Mungkinkah krisis terjadi meskipun kita bersama Yesus, berjalan bersama Yesus? Bagaimana menurut Anda? Jawaban Alkitab adalah, ya. Perahu yang ditumpangi bersama Yesus pun bisa diterpa badai. Meskipun kita menaati perintahnya, meskipun kita menjalani hidup seperti itu, kita tetap bisa mengalami krisis. Kita tidak mengerti, tetapi Alkitab berkata ya itu bisa terjadi. Sebab kita bersama Yesus bukan untuk menghindari badai, dan kita menaati firman Yesus bukan sekadar untuk menghindari krisis dalam hidup kita. Ini adalah bagian yang sering kita salah pahami dan keliru. Alasan kita bersama Yesus hanyalah karena kita mengasihi Yesus. Karena itu, terkadang kita menghadapi badai bersama Yesus. Kita hanya mengalami badai bersama orang yang kita kasihi. Selain itu, alasan kita menaati firman Yesus bukanlah untuk menghindari kesulitan atau situasi krisis tertentu, melainkan karena Yesus adalah Tuhan kita. Jadi meskipun krisis terjadi atau masalah datang, kita hanya menaati dan mengikutinya. Kita hanya mengikuti Dia yang seharusnya kita ikuti dan mengalami krisis yang memang harus kita alami bersama. Saudara-saudari, krisis juga bisa menimpa kita yang percaya kepada Yesus. Meskipun kita selalu hidup taat pada firman Tuhan, hal-hal sulit bisa terjadi. Di sini kita harus membedakan sebab dan alasannya dengan baik. Kita mengikuti Tuhan kita bukan karena tidak ada krisis, bukan karena hal-hal sulit tidak terjadi. Kita berjalan bersama Tuhan, dan kita mengikuti Tuhan hanyalah karena kita mengasihi Tuhan kita. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhanku. Inilah alasan kita mengikuti Tuhan. Oleh karena itu, meskipun badai menerpa atau krisis terjadi, kita tetap mengikuti Tuhan. Kita tidak pergi ke arah yang berlawanan dengan Yesus untuk menghindari badai. Kita juga tidak berpaling dari Yesus agar tidak mengalami kesulitan. Karena Dia adalah Tuhan kita, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita tetap mengikuti Tuhan kita. Tidak ada alasan lain. Murid-murid yang tidak memahami hal ini dengan benar diliputi ketakutan. Bagaimana mungkin kita menghadapi badai saat bersama Yesus? Bagaimana mungkin kita mengalami krisis dalam perjalanan perahu yang kita mulai karena menaati firman Yesus? Murid-murid diliputi ketakutan, membangunkan Yesus yang sedang tidur. Mari kita baca bersama perikop hari ini, ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Amin. Di sini kita menemukan penyebab ketakutan para murid. Mengapa mereka ketakutan? Secara lahiriah, itu karena badai. Angin topan besar bertiup, laut menjadi ganas, dan air masuk ke dalam perahu sehingga perahu terancam tenggelam. Namun apakah alasan sebenarnya murid-murid takut adalah karena badai dan gelombang? Coba pikirkan seperti ini. Bayangkan sekarang adalah abad ke-15 dan kita berada di Eropa. Kita semua pasti akan gemetar ketakutan. Saat itu wabah hitam atau pes menyebar ke seluruh Eropa dan menewaskan lebih dari sepertiga populasi Eropa. Wabah hitam dianggap sebagai murka Tuhan. Para dokter sama sekali tidak berdaya di hadapan penyakit ini. Dan dianggap jika sudah terkena, tamatlah riwayatnya. Sungguh sebuah kengerian itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Sebenarnya, sekitar 2 tahun yang lalu dilaporkan beberapa kasus penyakit ini muncul kembali di Mongolia dan negara-negara lain yang dekat dengan negara kita. Meskipun demikian, bagaimana dengan kita? Apakah hidup dalam ketakutan seperti ratusan tahun yang lalu? Tidak. Kita bahkan tidak tahu fakta ini, dan mungkin jika saya tidak memberitahukannya, Anda akan melewatkan fakta ini begitu saja. Apa yang terjadi antara Eropa abad ke-15 dan kita sekarang? Ini karena sejak pertengahan abad ke-20, bakteri penyebab penyakit ini telah diidentifikasi.
dan obatnya telah dikembangkan, sehingga kita semua menyadari bahwa penyakit ini dapat disembuhkan sepenuhnya jika ditemukan lebih awal. Apa penyebab kengerian dan ketakutan? Apakah wabah itu sendiri yang mengerikan? Apakah penyakit itu sendiri yang menakutkan? Tidak, bukan begitu. Hari ini, tidak ada seorang pun di antara kita yang takut pada wabah hitam. Jika penyakit itu sendiri yang mengerikan, kita seharusnya masih takut sekarang. Namun, kita tidak takut pada penyakit itu. Jadi inilah penyebab ketatnya. Masalahnya bukan pada penyakit itu sendiri, melainkan pada apakah ada obatnya. Alasan kita tidak lagi takut pada penyakit yang menewaskan lebih dari sepertiga populasi Eropa bukanlah karena penyakit itu telah hilang atau karena penyakit itu tidak lagi muncul. Itu karena metode pengobatan dan obatnya telah dikembangkan. Jika ada solusi, kita tidak takut. Kita takut karena tidak ada solusi. Inilah ketakutan manusia, penyebab ketakutan. Lalu dalam perikop hari ini, apa alasan sebenarnya murid-murid takut? Apakah karena badai? Secara mendasar, tidak, bukan karena badai. Alasan sebenarnya murid-murid takut adalah karena mereka tidak mengenal Yesus, yang adalah solusinya. Meskipun terjangkit penyakit, jika kita tahu ada obatnya, orang tidak akan terlalu takut pada penyakit itu. Meskipun badai datang, jika kita mengenal Dia yang dapat menenangkan badai, dan jika kita tahu bahwa Dia ada bersama kita tidak perlu takut. Alasan murid-murid takut bukanlah karena badai. Alasan murid-murid takut adalah karena mereka tidak mengenal Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketakutan kita pun sama. Kekhawatiran kita, kecemasan kita pun sama. Masalah yang seperti badai, kecelakaan yang seperti kapal karam, krisis yang mengancam nyawa, itu bukanlah penyebab mendasar dari ketakutan. Alasan kita takut adalah karena kita tidak mengenal Dia yang menyertai kita. Kita takut karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah penyebab ketakutan. Ketidaktahuan tentang Tuhan adalah penyebab mendasar dari ketakutan. Ketika anak sulung saya masih SMP, ia sedang mempersiapkan ujian etika atau moral dengan menggumamkan sejarah filsafat barat. Ia berkata, Kant ini, Hegel itu sulit sekali. Jadi, saya menjelaskan sedikit tentang Kant dan Hegel kepadanya. Sepertinya ia sedikit mengerti, lalu bertanya, Ayah, bagaimana ayah bisa tahu semua ini? Saya menjawab, ayah kan profesor yang mengajar hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini, ayah ajarkan di universitas. Mungkin ayah mengajar orang-orang seperti gurumu, kata saya. Barulah ia berkata, oh, sekolah tempat Hegel mengajar terakhir kali, ayah lulus dari sekolah itu dan kamu lahir di kota itu, kataku. Dan ia masuk ke kamarnya dengan ekspresi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Meskipun ada seorang ahli tepat di sampingnya, jika kita tidak tahu fakta bahwa orang yang dapat menyelesaikan kekhawatiran dan masalah itu ada tepat di samping kita akan menjadi takut. Jadi, kita takut bukan karena masalahnya, tetapi karena kita tidak tahu solusinya. Masalah hidup pun, kita diliputi ketakutan, bukan karena masalahnya. Ketakutan yang sesungguhnya dan masalah yang sesungguhnya muncul karena kita tidak mengenal Tuhan yang dapat menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Lalu, apa krisis hidup yang sebenarnya? Apa masalah hidup yang sebenarnya? Badai yang menimpa para murid, banjir yang terjadi di suatu retret musim panas, wabah yang menyebabkan sepertiga populasi meninggal. Krisis hidup yang sebenarnya, masalah hidup yang sebenarnya, bukanlah hal-hal yang tampak di permukaan ini. Krisis hidup yang sebenarnya, masalah hidup yang sebenarnya adalah tidak mengenal Tuhan kita, Yesus. Tidak mengenal Dia yang dapat menyelesaikan semua masalah, Dia yang dapat menyembuhkan semua penyakit, Dia yang bahkan dapat menyembuhkan penyakit yang mematikan. Dia yang dapat membereskan semua situasi dengan mudah. Itulah krisis dan masalah yang sebenarnya. Saudara-saudari, krisis yang sebenarnya adalah seperti ini. Sekarang, masalah ini mulai terselesaikan bagi para murid. Mari kita baca bersama perikop hari ini, ayat 40 dan 41. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Selama ini, perhatian para murid sepenuhnya tertuju pada badai. Semua perhatian mereka terpusat pada masalah yang terjadi di atas perahu pada situasi krisis itu. Baru sekarang para murid mulai memperhatikan Yesus. Pada ayat 41, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Barulah sekarang para murid memandang Yesus. Dan mereka mulai menaruh perhatian pada siapa Dia sebenarnya. Dengan begitu, mereka sedang melewati krisis yang sesungguhnya. Mengapa para murid menjadi takut?
sebenarnya bukan karena badai besar. Mereka takut bukan karena ancaman kapal karam dan nyawa. Mereka takut karena tidak tahu siapa yang ada di dalam perahu itu, karena tidak tahu apa yang bisa dia lakukan, kuasa apa yang dia miliki, karena tidak tahu fakta bahwa dengan satu katanya, angin dan laut bisa taat. Para murid takut karena mereka tidak mengenal Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam gambaran para murid yang berada dalam krisis, kita menyadari apa krisis hidup yang sesungguhnya. Ketakutan tidak muncul karena krisis yang terlihat oleh mata, melainkan ketakutan muncul karena tidak mengenal Tuhan. Tidak tahu Tuhan itu seperti apa, tidak tahu siapa Dia yang menyertai kita. Inilah krisis yang sesungguhnya, masalah yang sesungguhnya. Namun, saudara-saudari, apa yang terjadi pada para murid dalam perikop hari ini? Dalam perikop hari ini, para murid akhirnya mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Meskipun itu seperti mengambil satu langkah kecil, dan meskipun masih banyak yang harus mereka pelajari di masa depan, setidaknya para murid mengalami bahwa Yesus adalah pribadi yang dapat dengan mudah menenangkan angin dan laut. Lalu bagaimana dengan Anda? Sekarang, saya akan mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Inilah inti dari perikop hari ini. Apakah badai yang dihadapi para murid itu adalah krisis atau berkat? Apakah situasi nyaris mati yang mereka alami itu buruk atau baik? Ketika orang mengalami hal-hal yang berat, sulit, menakutkan, dan mengkhawatirkan, mereka hanya berpikir bahwa hal-hal seperti itu adalah krisis. Badai dianggap sebagai krisis, dan situasi nyaris mati hanya dianggap sebagai hal yang tidak baik, hal yang buruk. Namun, saudara-saudari, pada akhirnya, apa yang terjadi dalam perikop hari ini? Para murid melalui krisis itu menjadi mengenal Yesus. Mereka akhirnya menyadari bahwa Dia adalah pribadi yang membuat angin dan laut pun taat kepadanya. Kalau begitu, apakah krisis ini adalah berkat atau kutuk bagi para murid? Sekarang saya akan mengubah arah pertanyaannya. Kekhawatiran yang kita miliki, hal-hal yang kita cemaskan, hal-hal yang membuat kita frustrasi dan sepertinya tidak terselesaikan. Secara lahiriah, hal-hal itu membuat kita menderita. Namun jika melalui hal itu kita menjadi lebih banyak berdoa kepada Tuhan, jika melalui hal itu kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan, jika melalui hal itu kita mengenal Tuhan kita lebih dalam, dan jika melalui hal itu kita lebih banyak mengalami Tuhan kita, apakah hal itu adalah krisis atau berkat? Apa krisis mendasar dalam hidup? Saya telah mengatakan bahwa tidak mengetahui siapa pribadi yang berada dalam satu perahu dengan kita adalah krisis yang sesungguhnya. Bukan badai yang menjadi krisis, melainkan tidak mengenal Yesus adalah krisis yang sesungguhnya. Saya telah mengatakan bahwa kita takut bukan karena situasi yang mengancam nyawa, melainkan karena kita tidak mengenal Tuhan kita. Namun, krisis sesungguhnya yaitu tidak mengenal Tuhan ini, diselesaikan melalui krisis badai itu. Masalah sesungguhnya yaitu tidak mengenal Tuhan, sedang diselesaikan karena masalah kapal karam itu. Jadi, krisis-krisis kecil yang kita alami dalam hidup, kekhawatiran dan kecemasan, justru bukanlah krisis. Itu hanyalah berkat. Berkat yang membuat kita lebih mengenal Tuhan. Berkat yang membuat kita mengalami Tuhan secara mendalam. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar Anda dapat hidup sambil menikmati berkat mengenal Tuhan lebih dalam ini. Saudara-saudari terkasih, di minggu yang baru dimulai ini, semoga Anda menyadari dengan benar alasan ketakutan, penyebab kekhawatiran, dan kecemasan. Sadarilah dengan jelas apakah itu masalah situasi atau ketakutan yang muncul karena tidak mengenal Tuhan. Apa penyebab ketakutan saya? Dan ubahlah krisis menjadi berkat. Melalui krisis kecil dan kekhawatiran itu, temuilah Tuhan dan alamilah Tuhan. Dan ubahlah krisis yang muncul karena tidak mengenal Tuhan menjadi berkat sejati untuk mengenal dan mengalami Tuhan. Semoga minggu ini menjadi minggu di mana Anda bertemu dengan Tuhan yang membuat angin dan laut pun taat dan mengalami berkat luar biasa di mana Tuhan itu menenangkan angin dan laut dalam hidup kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Sambil merenungkan firman yang telah diberikan, mari kita memuji Tuhan bersama dengan lagu Tuhan Allahku yang Maha Kuasa. Tuhan Allahku yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Semua permohonan kita, semua pikiran kita, semua mimpi dan semua harapan kita. Tuhan Allahku yang setia dapat mengubah semua penderitaan kita. Dia melakukan hal yang mustahil dan membangkitkan orang mati. Tidak ada yang dapat mengalahkannya. Bersandar pada firman-Mu, tebarkanlah jala tempat yang dalam, lihatlah. Dia melakukan hal-hal yang ajaib hari ini. Bersandar pada firman-Mu, tebarkanlah jala dengan iman. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa bersama. Mari kita renungkan apa alasan ketakutan kita.
Apakah itu alasan yang benar-benar perlu ditakuti? Ataukah kita takut karena tidak mengenal Tuhan? Ya Tuhan, berikanlah kami berkat untuk mengenal-Mu lebih dalam melalui krisis kecil ini. Izinkan kami bertemu dengan-Mu lebih dalam. Mari kita berdoa bersama saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih. Terima kasih, karena telah menyadarkan kami akan kebenaran bahwa badai bukanlah penyebab mendasar dari ketakutan. Melainkan ketakutan muncul karena kami tidak mengenal Tuhan. Karena kami tidak memiliki iman. Bantulah kami untuk menyadari penyebab ketakutan ini dengan benar, dan hidup dengan mengenal, mengalami, dan memahami siapa Tuhan kami. Meskipun hidup kami penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran, biarlah kami menganggap hidup yang sulit dan melelahkan ini bukanlah krisis, melainkan berkat. Karena melalui krisis ini kami dapat mengenal Tuhan, berkat untuk bertemu Tuhan lebih dalam dan mengalami Tuhan lebih dalam. Jadikanlah minggu ini menjadi minggu di mana kami hidup sambil menikmati sukacita mengenal-Mu dan berkat mengalami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.